Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Desti. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi IPA tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, tahukah kamu saat kamu melempar bola ke dinding yang keras, apa yang terjadi? Nah, coba perhatikan gambar anak yang sedang melemparkan bola ke sebuah dinding yang keras. Kira-kira apa ya yang terjadi? Ya, bola yang dilemparkan ke dinding yang keras ini akan terpantul sehingga mengalami pemantulan. Nah, demikian juga dengan bunyi. Pemantulan bunyi yaitu ada bunyi pantul. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Lalu, sumber bunyi itu apa? Sumber bunyi itu adalah setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi, maka disebut sebagai sumber bunyi. Pemantulan bunyi itu terjadi jika gelombang bunyi itu mengenai benda-benda yang permukaannya itu keras. Contoh, benda yang permukaan keras yang pertama adalah batu. Batu itu permukaannya keras ya. Lalu ada kaca, lalu juga ada kayu. Ini adalah contoh-contoh benda yang dapat memantulkan bunyi, yaitu dengan ciri permukaannya adalah keras. Nah, selanjutnya adalah macam-macam bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul itu ada 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Yang ketiga adalah gema. Nah, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ini adalah macam-macam bunyi pantul yang pertama ya. Bunyi pantul yang terdengar itu hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itu sebabnya bunyi itu terdengar lebih keras. Nah, jarak dinding terhadap sumber bunyi itu kurang lebih 10 meter. Contoh, di sini ada gambar kamar mandi. Pada saat kalian berada di kamar mandi, lalu saat kalian bernyanyi di dalam kamar mandi, pasti suara kalian itu terdengar lebih enak, lebih keras ya. Karena hal itu terjadi karena ruangannya kecil. Bunyi asli dan bunyi pantulnya itu sampai di telinga kita itu hampir bersamaan, sehingga bunyi pantulnya itu memperkuat bunyi aslinya. Maka itu sebabnya bunyi itu terdengar lebih keras. Contoh lain adalah kereta yang masuk ke dalam terowongan. Pada saat kereta masuk ke dalam terowongan, itu bunyinya juga lebih keras sebelum si kereta itu masuk ke terowongan. Selanjutnya adalah gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Nah, contohnya itu adalah gedung pertemuan dan juga bioskop. Ketika kamu sedang berbicara di dalam sebuah gedung yang besar, dinding gedung ini itu akan memantulkan suara kalian. Nah, biasanya waktu antara bunyi asli dan pantulannya itu di dalam gedung itu sangat kecil, sehingga bunyi pantulan itu sangat merugikan. Jadi
bunyi gaung atau kerdam ini sangat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi aslinya. Maka pemantulan yang seperti ini itu disebut sebagai gaung atau kerdam. Nah, untuk macam-macam bunyi yang nomor 3 itu adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, jaraknya itu kurang lebih dari 20 meter ya. Di sini contohnya ada 2. Yang pertama, pada saat kalian berteriak di dalam goa maupun pada saat kalian berteriak di depan tebing, itu bunyi pantulnya itu akan terdengar beberapa saat setelah bunyi aslinya. Jadi kejadian seperti ini tuh disebut gema. Jadi suara kalian itu menggema. Nah, hal ini itu terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing atau dinding goa dan bunyi yang dipantulkannya itu memerlukan waktu untuk merambat sehingga suaranya itu terdengar seperti menggema. Nah, selanjutnya setelah kita berbicara tentang pemantulan bunyi, yang kedua itu ada penyerapan bunyi. Nah, penyerapan bunyi ini contohnya gaung. Gaung itu sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Nah, untuk menghindari peristiwa itu, maka yang dilakukan dengan melapisi dinding dengan bahan zat peredam suara. Nah, peredam bunyi atau peredam suara adalah bahan yang permukaannya lunak. Jadi penyerapan bunyi itu adalah bahan-bahan yang permukaannya lunak atau empuk. Contoh, di sini ada busa, ada kapas, lalu ada karpet. Ini adalah contoh-contoh benda yang permukaannya lunak yang dapat menyerap bunyi. Nah, selain itu ada beberapa manfaat dari pemantulan bunyi. Untuk yang pertama adalah mendeteksi keretakan pada logam. Jadi ada pancaran gelombang ultrasonik digunakan untuk memeriksa keretakan yang tersembunyi pada logam, contohnya pada bagian pesawat terbang. Jika ada retakan dalam logam, maka pantulan ultrasoniknya akan terdeteksi. Nah, untuk yang kedua itu untuk USG atau pemeriksaan ultrasonografi, yaitu alat pemindai ultrasonik akan diletakkan pada kulit perut ibu yang sedang hamil, kemudian akan tampak kondisi janin di dalam rahim melalui monitor. Yang ketiga itu mengukur kedalaman laut. Jadi contohnya kapal itu memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut. Nah, bunyi yang telah sampai di dasar laut itu akan dipancarkan kembali dan diterima oleh alat tersebut. Nah, yang keempat itu mengetahui kedudukan benda dalam laut dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut. Contohnya, kedudukan kelompok ikan. Ada sebuah kelompok ikan di dasar laut yang dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasoniknya itu ke dalam laut. Nah, seperti itu manfaat dari pemantulan bunyi. Nah, untuk selanjutnya ada tugas mandiri ya. Yang pertama, kalian harus siapkan atau mencari benda-benda di rumah kalian seperti gelas kaca, piring kaca, sendok logam, busa, batu, kain, kapas, kaca, kaleng, dan karpet.
Lalu bunyikanlah peralatan-peralatan tersebut. Kemudian catat hasil temuanmu atau percobaanmu pada tabel berikut ya. Catat di buku tulis kalian ya. Nah, seperti ini adalah tampilan dari tabelnya. Di sini ada keterangan checklist benda yang dapat memantulkan bunyi atau dapat menyerap bunyi. Contoh, nama bendanya kaca. Kaca itu termasuk benda yang memantulkan atau menyerap ya. Nah, kaca merupakan benda yang memantulkan bunyi, maka pada tabel memantulkan bunyi kalian checklist. Untuk seterusnya kalian bisa dilanjutkan sendiri ya. Ini sebagai tugas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.